Goreng isu terus, kader Partai Demokrat sebut mesin propaganda rezim Jokowi top notch. Orde Baru gak ada apa-apanya, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini, membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Saya bilang, Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Pak Jokowi juga akan selalu lebih baik dari Pak SBY, sampai hari ini dan sampai kapanpun. Kalau kita ingat SBY, yang kita ingat apa? Candi Hambalang, korupsi, Partai Demokrat dari ketua umum, sekjen, sekretaris, semuanya elitnya masuk penjara, kan itu faktanya gitu. Udah nggak bisa dibantah lagi. Jadi saran saya bagi Demokrat ya introspeksi lah. Mengkritik itu boleh, silahkan. Satu persatu kader partainya masuk penjara karena korupsi. Nggak yang cewek, nggak yang cowok, mereka nggak malu-malu untuk merampok harta negara. Proyek-proyek dianggarkan triliunan rupiah, di mana mereka ingin merampok uang ratusan miliar rupiah. Dan pada akhirnya proyek-proyek itu ditinggalkan, mangkrak dengan berbagai masalah. Seperti bara dalam sekam yang tak pernah padam, gejolak halusinasi kader Partai Demokrat semakin menjadi-jadi. Setelah kadernya Chris Wamea menggoreng isu Jokowi adalah pembenci ulama, kini politisi Demokrat Ardi Wirdamulya ikut menggoreng isu propaganda rezim Jokowi lebih top ketimbang masa Orba. Politisi Demokrat Ardi Wirdamulya menilai mesin propaganda di zaman Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini sangat luar biasa. Bahkan menurut dia, mesin propaganda di era Jokowi ini mengalahkan era Orde Baru atau Orba. Hal itu disampaikan melalui akun Twitter @awemani. Seperti dikutip pada Minggu 31 Juli 2022. Ardi Wirdamulya mengatakan hal ini sebab menilai bahwa mesin propaganda di zaman Jokowi berhasil masuk ke pusat ketakutan pada golongan lain bukan ke negara. Ardi Wirdamulya melanjutkan bahwa setelah pertengahan 1970-an, kekejaman komunis Orde Baru cuma tinggal cerita. Ia menyebut setelah itu tidak ada lagi teror-teror baru yang bisa diatribusikan ke gerakan komunis. Gak ada bagian masyarakat yang takut dan benci pada komunis. Seperti hari ini, orang takut dan benci sama Islam konservatif, katanya. Di zaman Orde Baru, lanjut Ardi Wirdamulya, musuhnya jelas adalah fasisme negara dengan instrumen preman dan organisasi masyarakat pemuda. Sedangkan zaman sekarang, negara dianggap sekutu untuk melawan hal yang menakutkan, termasuk 6 orang dibasmi oleh aparat, tapi sebagian masyarakat malah tepuk tangan. Adapun 6 orang yang dimaksud politisi Demokrat tersebut adalah anggota Laskar FPI yang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi baku hantam dengan aparat kepolisian. Ardi Wirdamulya lalu menyinggung soal unggahan orang-orang di media sosial yang mengolok jilbab hingga membenci ulama. Menurutnya, orang-orang ini bukan hanya orang bayaran, melainkan orang biasa yang otaknya telah dicuci. Orang yang bencinya ke HRS atau UAS sampai ke ubun-ubun itu ya nggak harus basar RP. Warga biasa yang otaknya sudah dicuci habis, yang sumber informasinya memang sudah bias, katanya. Masalahnya, kata Ardi Wirdamulya, orang-orang ini lebih takut dan benci kepada Islam konservatif daripada rezim yang dipenuhi dengan koruptor dan orang-orang tidak kompeten. Ia mencontohkan, DKI Jakarta telah maju di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, tapi tidak berpengaruh bagi orang-orang ini. Orang-orang seperti ini, lanjut Ardi Wirdamulya, akan tetap memilih capres yang dulu terindikasi mendapatkan duit suap. Terakhir, Ardi Wirdamulya mengaku akan terus berusaha untuk menyeru pada akal sehat mereka. Menurutnya, ketakutan yang dirasakan masyarakat adalah hasil propaganda dan cuci otak rezim Jokowi. Mulai deh penyakit kader Demokrat satu ini, kambuhan lagi halusinasinya. Sejak kapan Jokowi mengadu domba ulama dengan rakyat? Ulama seperti apa yang dimaksudnya? Lagian, bukannya nggak kebalikan ya? Banyak ulama-ulama garis keras sering membenturkan rakyat, terutama umat muslim, dengan pemerintah. Jika model ulama-ulama radikal dan intoleran seperti MRS, UAS, HRS, Felix Yao, Sugi Nur, dan semua ustadz aliran Wahabisme, tentu rakyat yang bakal sehat
akan memusuhi mereka. Dan seperti biasa, barisan sakit hati seperti kader partai nol nalarnya ini ketika menyerang pemerintah selalu mudah dipatahkan. Ardi Wirdamulya hanya meluapkan emosi kekesalan terhadap Jokowi lantaran ingin mencari perhatian. Lagian gelagatnya juga ketahuan tuh, belain 6 anggota Laskar FPI yang terindikasi jadi pemberontak negara. Jika Jokowi benci dengan ulama lalu membuat adu domba dengan rakyat, atau menurut kader Demokrat rezim Jokowi lebih top propagandanya ketimbang masa Orba adalah salah besar dan fitnah. Jokowi memiliki wakil yang seorang ulama besar yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Tidak pernah ada satu jejak digital pun yang memberitakan adu domba ulama versus rakyat yang dilakukan oleh Jokowi, kecuali berita bohong dan hoax yang diciptakan kaum kadrun. Apalagi si Andi ini adalah bagian dari Cikeas yang selalu menjadi rahasia umum keluarga ini membela ormas radikal. Jadi jelaslah motif pernyataannya ngarah kemana. Bagaimana menurut Anda? Terbongkar. KPK selidiki kasus di Sulsel sebut mirip kasus Ade Yasin. BPK jual beli predikat WTP. Omongan Ahok terbukti, banyak oknum busuk di BPK. Bagi Gayung bersambut, kebobrokan Badan Penyelidikan Keuangan atau BPK kian terkuak. Nyatanya, apa yang pernah diucapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal BPK yang busuk pada tahun 2015 silam terbukti. Jika BPK bukan Badan Penyelidikan Keuangan, melainkan Badan Penyelewengan Keuangan untuk kantong pejabat terasnya. Hal itu makin terkuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut kasus di wilayah Sulawesi Selatan atau Sulsel mirip dengan kasus yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Motifnya sama, memberikan suap kepada pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Penyidikan kasus di Sulsel tersebut merupakan pengembangan kasus korupsi yang sebelumnya mantan Gubernur Sulawesi Selatan atau Sulsel, Nurdin Abdullah atau NA. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah KPK, Jakarta pada Kamis 21 Juli 2022 mengungkapkan ada aliran dan permintaan uang terkait proses audit BPK. Namun, tidak dijelaskan secara perinci oleh Alex terkait dengan kasus yang tengah disidik di Sulsel tersebut. Adapun kasus yang menjerat Ade Yasin sebelumnya terkait dengan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun anggaran 2021. Ade Yasin memberikan suap kepada pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Sementara diketahui, KPK pada hari Kamis kemarin juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Provinsi Sulsel, Kota Makassar, guna mengumpulkan barang bukti. Buset dah, bau amis di BPK semakin menyengat, makin terkuak boroknya. Bertahun-tahun bernaung di balik Badan Penyelidikan Keuangan, nyatanya tak membuat lembaga tersebut bersih dari jeratan korupsi. Lama-lama, BPK beralih fungsi jadi Badan Penyelewengan dan Kong-Kali-Kong Uang Negara. Apalagi Badan Penyelewengan, penyidikan keuangan tersebut pernah menyampaikan sendiri opini WTP tidak jamin bebas dari korupsi. Dan tim penilai opini WTP dari BPK juga tidak menjamin bebas dari suap. Kan bullshit namanya. Lawang faktanya justru auditor BPK malah korupsi kok. Mending bubarin aja itu BPK. Kan WTP ini tidak bisa jadi indikator suatu daerah atau instansi bersih dari korupsi lah ya. Bahkan adanya WTP memunculkan masalah baru, yaitu beberapa oknum di BPK memanfaatkannya untuk menerima suap. Semakin terungkap bau busuk di BPK ini, membuktikan bahwa yang disampaikan Ahok beberapa waktu yang lalu ternyata benar. Padahal kita tahu sendiri, yang paling banyak diserang isu korupsi adalah Ahok. Bahkan Fadlison, anak buah Capres kala 2014, turut serta menuduh Ahok terlibat korupsi kasus RS Sumber Waras. Lagian, selama Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia jelas-jelas getol melawan korupsi. Tidak pernah tuh dapat opini WTP dari BPK. Lah apa kabar dengan Anies? Tahu sendiri kan kinerjanya gimana? Semua serba lebih bayar. Malah dapat opini WTP 5 kali berturut-turut pula. Kan janggalnya semakin kelihatan. Benar kata pepatah, serapat-serapatnya menyimpan bangkai pasti baunya akan tercium juga. Seperti yang saat ini, bau tidak sedap di BPK semakin terhendus.
Bagaimana menurut Anda?